Kalau misalnya si A ingin membongkar itu, dia berpikir, oh kalau saya bongkar nanti itu saya tidak dipilih lagi nih jadi bupati misalnya. Sama dengan itu Iya. kasusnya. Jadi ini Jadi di semua sektor kehidupan itu terkadang memang ada yang nakal, Gar. Pak Jokowi itu sudah merendah. mm, Kau mau jatuhkan bagaimanapun juga, Pak Jokowi itu sudah merendahkan diri loh. Selama Sugar bisa mancing, wah, pasti keluar semua tuh. oh iya iya. Iya. Disebut dari sisi teknologi pertaniannya. Atau nggak saya jawabnya, kita lihat sekarang kan banyak pasar curah ini. Sayur-sayur ini kan, Mm-mm. kan tiap sore itu kan rame kan Om. Betul. Nah itu sayurnya dari mana? Iya, iya, iya. Itu Iya. aja sih pertanyaannya kan. Nggak mungkin kan dari luar. Betul. Pasti dari sekitar sini gitu kan. Bahkan pasar curah ini ya lumayan menjamur. Iya. Hampir di setiap titik Di titik ada. jalan. Iya, kayak di dekat kantor desa ini kan Yang jalan di Ponegoro itu. kadang-kadang apa ya? Mungkin bisa menyebabkan macet juga jalan Nah. itu kan. Kamu pancing lagi Om itu untuk bicara terkait dengan pasar seperti itu. Iya. Jadi, gini Gar, pemerintah itu membangun pasar induk itu sebagai pusat perdagangan, Ah, bukan hanya sayur mayur ya, iya. tapi semua jualan harus dipusatkan di situ. Nah, masalahnya dengan tumbuhnya pasar-pasar di pinggir jalan itu, selain merusak pemandangan, itu akan menjadi beban pemerintah yang akan datang sebenarnya. Iya, iya. Iya kan? Kenapa saya katakan akan menjadi beban pemerintah yang akan datang? Ketika mereka mau dibongkar itu pasti mereka berontak. Itu. Nah, ironisnya kalau misalnya si A ingin membongkar itu, dia berpikir, oh kalau saya bongkar nanti itu saya tidak dipilih lagi nih jadi bupati misalnya. Tapi sudah ada pembongkaran Om. Yang di mana? Yang di Simpang Telkom. Oh, yang di Munte itu. Iya, sama Satpol kan. Bagus juga Pak Didi ini. Itu bagus tuh. Nah, Satpol itu harus didorong tuh. Iya, iya. Iya kan? Tapi ya Satpol juga harus berdasarkan perda. Iya. Iya kan? Nah, saya tidak tahu apakah ada perda terkait dengan pasar-pasar tumbuh itu. Nah, Itu satu. Bagaimana kita bisa melihat indikator perputaran uang di pasar induk? Iya kan? iya. Kira-kira berapa per tahun, per bulan? Iya. Iya kan? Kalau pasarnya bercerai-berai begitu, itu satu sisi. Di sisi lain juga para pedagang di sana kan selalu teriak. Cuman pernah ya menariknya serinduknya gini Om. Itu kayak lapak ini dari orang aja saya dengar. Itu ibaratnya gini dia kan, saya enggak tahu benar atau enggaknya kan. Iya. Itu ada yang intinya dekat sama penguasa lah. Hmm. Mereka lobby di situ dikasih lapak cuman nggak difungsikan, akhirnya kayak tutup. Hmm. Orang mau masuk dia kasih sewa. Iya. Jadi ibaratnya menyewakan punya properti pemerintah Iya. gitu kan. Nah itu kenapa nggak harus itu dulu diperbaiki gitu. Nah, Nah itu dia kan. kan ibaratnya setiap kita pasar induk nih sepi-sepi ya karena oknum-oknum kayak gini yang harus ya Dibersihkan dulu. ya pemerintah daerah sekarang ya dia harus berani, dia harus tega sama kelompoknya sendiri. Nah, ini pengelola pasar induk ini harus dengar ini nih. Dia harus ibaratnya Ini masukan nih, kritikan dari masyarakat. ibaratnya nih. gini, itu bukan ibaratnya kalau kau masih pakai itu Ya. ya mati lah pasar. Mhm. Kalau kau tega kan Ya. ke depan kan nggak mungkin mati, pasti maju gitu. Iya. Ya intinya sih harus tega sama anggotanya sendiri dulu. Iya. Yang maksudnya di pasar induk itu ya. Kan masa properti pemerintah mau dijadikan bisnis Nah, pribadi misalnya kan Om nggak nih, bagus, ya. sewa lapak 2 atau 3. Iya. Nah, kemudian saya sewakan lagi ke orang. Heeh. Itu ada permainan seperti itu, Bagar. Saya dengar Oh, dia dengar. ya entah benar enggaknya saya enggak pernah juga katakan benar kan karena dari orang ya sama kayak kita nongkrong ngopi lah kan. Oh, selentingan di warung Iya, kopi. Tapi gitu. kan selentingan di warung kopi seperti itu biasanya keluar kalau memang ada bukti. Makanya saya bilang kan saya enggak pernah benarkan ya. Iya, ini iya, iya, iya. ini saya apa ya tadi ya? Ini kalau berarti saya dengar lah. Ya. Entah benar enggaknya kan saya belum berani gitu. Iya, 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 Pastikan ini benar ini salah. Perlu gitu kan. ada penelitian lebih lanjut Betul, untuk memastikan bahwa
Ya, Apakah betul ada praktek-praktek seperti nanti itu? kan pernah kayak di dinas capilnya kan pernah dibilang ada pungli itu, Mm-mm. akhirnya kan marah dia capil nih kan, Iya, iya. buktinya ndak ya, memang benar ndak ada bukti, cuman hal praktik demikian memang ada terjadi di oknum lah, bukan dia, Oknum, bukan di bukan capilnya. bukan bukan secara struktural Ya, ya, mewajibkan itu. memang ada, cuman Iya. kan gimana ya? Ya memang ada gitu, Om. Cuman nggak ya kayak gini kita nggak punya kan kita nggak berani. Oh itu benar, Iya. ya kita ya, memang ada, cuman kita nggak berani benarkan atau Ya salahkan sama itu lagi dengan gitu. itu tadi. Apakah benar ada money politik? Ah, Iya kan? Memang ada, tapi iya, kita tidak bisa buktikan. Karena kan betul betul Om. nanti ditangkap baru terbukti. Oh Mm-mm. ternyata memang ada money politik. Nah sama dengan itu Iya. kasusnya. Jadi Jadi ini di semua sektor kehidupan itu terkadang memang ada yang nakal, Gar. betul Om. Iya kan? Itu kan. Jadi kita hanya dengar, entah bener enggaknya kan ya butuh lagi kan. Tapi kan itu informasi awal sebenarnya. Kalau misalnya memang kita mau serius menatah daerah ini. Betul. Itu informasi tuh, entahnya satu dua orang sih cerita. Ya. Sering kali saya Mm-mm. enggak. Ya, enggak hanya satu dua orang lah cerita hal-hal kayak Iya. di pasar itu. Ya, ada berapa orang lah Iya. gitu. Terkait. Cuman bener salahnya kan kita enggak tahu ini. Iya. Itu. Mereka tidak mungkin ngomong kalau dia tidak lihat. Hmm. Itu aja. Itu apa satu kesimpulan saya gitu. Hanya memang mereka mungkin tidak Iya. punya ruang untuk meneriakkan itu. Akhirnya dibawa ke warung kopi. Bahkan saya lebih salut sama pasar Sangatta Seberang, lebih hidup pasar Sangatta Seberang. Iya. Ya apalagi dengan Ah. harus jadi bangun jembatan itu kan. Saya lihat ya saya senang di Sangatta Seberang sebenarnya Om. Soalnya ibaratnya kalau pasar tradisional lebih saya suasananya lebih terasa di sana Di sana ya. daripada di pasar induk. Iya. Ya bukan nyandi lah, itu kan ibaratnya. Pasar induk itu agak modern sih. Ah, Ya, tapi kan sebenarnya pasar induk itu untuk visi jauh ke depan Iya, sebenarnya. Dan itu pasar induk itu nanti lihat aja 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan dibangun Rame. lebih besar lagi Iya. gitu. Mungkin akan ada tumbuh lagi pasar lain. Nah, yang Om sayangkan itu pasar tumbuh yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, Gar. Ya seperti Sugar katakan tadi. Iya. Cuman enggak ibaratnya wajar ya Om, karena Nah. pasar induk ini kan punya hanya kalau sekitar jam 12 itu sudah tutup. Oh, pasar induk itu jam 12 udah tuh. Iya, setengah hari aja kalau saya lihat itu biasanya kan. Kok bisa begitu, Gar? Enggak paham saya. Hmm. Kalau kayak gitu kan. Nah, pasar-pasar curah ini yang tumbuh subuh yang jamur ini kan Aha. saya lihat karena di Sangatta ini kan orang kan banyak pekerja dia masyarakatnya kan, Mm-mm. ada yang tambang pemerintah, jadi biasanya kalau pulang kantor mungkin itu kayak pas pasar curah ini juga itu mulai buka Om jam-jam 3, Oh, bukan pagi ya? bukan Oh. dia sore dia buka pasar-pasar Iya, kayak gitu. iya, 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 Anu iya. bukan pasar sih ya yang jual Ya pasar tumbuh lah. ya pasar curah ini kan. Ya pasar curah. Wah, Kayak anggaplah hujan, gitu. Iya. kayak hujan aja Iya. tercurahkan dari langit. Jadi makanya sore itu Mm-mm. kan ramai memang kalau kita jalan tuh ramai memang. Karena memang mereka buka tuh jam 4, jam 3 kan baru buka. Iya. Walaupun dia buka jam 3, jam 4 ya, Ah. tapi itu juga merusak kota. Betul. Iya kan? Nah, sementara kan kita menginginkan kota ini kota yang asri, tapi tidak pakai tawang. Iya kan? Nah, ya kita inginkan kota ini sudah ada pohon-pohon yang tumbuh. Apalagi kota Sangatta ini kan sangat dikenal dengan kota yang penuh dengan polusi, Iya. polusi tambang dan sebagainya kan. Nah, kalau itu yang dibiarkan, kan, waduh, sayang loh, kasihan. Jadi beban pemerintahannya Iya. akan datang. Karena bagaimanapun juga kalau itu dibongkar, pasti ada protes dari masyarakat. Betul. Tuh. Nah, kita juga mendorong Satpol PP sebenarnya. Pak Didi benar-benar mendengarkan ini. Tolonglah diperhatikan itu pasar-pasar pinggir jalan ini. Merusak tuh. Merusak pemandangan. Kan kasihan. Nah, seperti dengan jalan-jalan yang baru yang saya lihat ini, ya memang semestinya juga itu Gar itu sudah ditanami pohon-pohon. Ah. Sehingga nanti
betul-betul hijau kalau sudah ramai penduduk di situ. Iya. Kalau dibiarkan kosong begitu itu kan gersang. Itu sangat beda loh, Gar. Ketika kita di di bawah ini, di kota Sangatta ini sekitar jalan apa? Ya Sudarso itu. Iya. Coba kita nongkrong di situ 1 jam. Kemudian bergeser ke Bukit Pelangi. Sangat jauh bedanya, Gar. Iya. Bukit Pelangi itu luar biasa penataannya. Itu jadi hutan kota. Ya kan? Iya. Nah, kita maunya kota Sangatta itu jadi hutan kota. Nah, itu yang tidak ada. Nah, saya tidak tahu. Mungkin sih pemerintah kita sudah pikir ke sana kan. Kita kan ini ingin mempercepat aja kan supaya itu betul-betul jadi perhatian juga. Jalan-jalan itu ditanami pohon. Lah kita sudah lakukan itu kan dulu kan. Ada dulu, cuman pernah juga tuh di Jalan Soekarno Hatta kan pohon ditanamin tapi ada yang mematikan. Enggak tahu proyek siapa kan. Oh, ini proyek lagi ya. Aduh. Dulu, Iya, dulu iya, kan 4.000 tuh. Ketua DPR-nya yang mana? Sebenarnya kita dulu sudah memberikan contoh dari itu. Jadi gerakan G20 itu kan kita nanam pohon di depan kecamatan tuh. Sekarang itu hasilnya sudah bagus. Tendang. Hah? Masa ada yang tebang? Ada sebagian. Oh, sebagian ya mungkin Sebagian apanya? mungkin terlalu rimbun Ya. kali ya kan, ya wajar aja sih. Bisa. Bukan ditebang untuk menghabisi, bukan. Karena sayang loh itu. Iya. Itu 10 tahun, berapa tahun yang lalu itu kita. Ternyata sekarang lumayan bagus, banyak tempat nongkrong. Nah, kalau tempat nongkrongnya sih itu bagus juga, selain meningkatkan usaha kecil menengah itu bagus juga kan, ya kan. Nah, kan kita mau yang lebih bagus lagi. Nah, coba tuh. Kita misalnya nongkrong di Sudarso. Kemudian kita bergerak maju ke Bukit Pelangi. Wah, enaknya suasana di atas. Habis itu kita turun lagi ke Sudarso. Ya kan, nongkrong lagi 1 jam. Kita ke Tonpol. Hijau, Gar. Nah, kota ini kita mau begitu. Wah, kalau kota kita ini begitu, Gar, dapat tadi pula kita. Coba polder tuh di pinggir laut tanam pohon om ya. Nah, harus polder misalnya itu. Iya. Kan? Kayaknya sudah ada tuh. Oh, belum ada ya? Polder tom penuh tiap sore. Ya. Aktivit itu kan lengkap, aktivit orang olahraga dari pokoknya lengkap lah untuk sarana olahraganya. Ya, polder Untuk, bagus. ya, Itu juga kan tempat untuk santai. ya, itu Ada juga. danau ya kan. Iya, betul. Itu Bontang belum ada. Tidak tahu kenapa danau itu dikurus. Hah? Mungkin pemeliharaan pendangkalan ya? Setiap datang sana surut air. Oh, mungkin dikurangi airnya. Udah surut betul. Oh, surut. Itu kan tempat penampungan air kamu polder itu atau gimana? Sebenarnya polder itu tujuannya untuk menampung air agar Iya. supaya tidak terjadi banjir, ya kan? Itu Itu bagus dijadikan tempat tanah juga. tempat rekreasi. Iya. Rekreasi buaya. Itu kan satu hal yang menarik ke depan itu polder itu. Dengan catatan mulai dari sekarang dirapikan yang baik. Ya, perkembangannya bagus sih tiap pagi, minggu, sore. Tiap sore itu ramai sih Tom. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu juga kepada ekonomi masyarakat kan. Di situ kan banyak yang jualan-jualan tuh, palek-palek bakso. Ya kan? Ada juga warung-warung kopi, warkop-warkop kecil di situ itu. Itu kan memberikan dampak ekonomi. Nah, memang kita hanya tidak melihat dampak positifnya, tapi kan di situ juga lebih positif lagi kalau di seputaran polder itu ditanam pohon-pohon itu supaya betul-betul rindang. Iya. Betul. Karena di nongkrong itu jam-jam 4 jam 5 orang baru bisa nongkrong itu. Saya tidak tahu itu yang menangani itu dinas lingkungan hidup kali ya. Enggak paham saya itu. Gitu. Polder ini. Jadi kan dulu LSM aja sih yang biasa nanam-nanam gitu, atau mungkin ada dinas terkait. Dulu kan ada kehutanan tuh. Tapi bisa juga kita dorong nanti lewat mana kan pemuda-pemuda ini kan. Nah, itu seharusnya pemuda juga itu jangan hanya mengkritik saja kan, tapi memberikan solusi. Saya kira pemerintah ini kalau kita datang baik-baik, Pak, organisasi kita ini prihatin di polder.
kira-kira ada jalan nggak Pak kalau saya misalnya tanami pohon di situ? Ya, restuilah. Iya kan? Pemerintah pasti dorong. Kalau dia bilang tidak ada ya berarti pemerintah itu memang tidak pro lingkungan. Iya. Dan pasti didorong. Jadi program lagi ini tanam pohon ini. Oh iya. Luar biasa loh satu pohon itu. Betul. Iya kan? Iya, coba buat kayak gerakan dulu tuh Om ya. Kan kita hidup Iya. dulu kan itu. Tanam pohon cuman dalam 1 tahun lu kau harus Dirawat. tanam yang kau pohon kau harus sering jenguk. Iya. Situ kan. Dan saya kira kalau itu dilakukan, jadikan gerakan teman-teman di organisasi kepemudaan yang ada di Sangatta ini luar biasa. Kolaborasi, jangan juga ego, ya kan? Habis tanam pohonnya joget-joget kan. Nah, Tanam artis itu. mana gitu Ya, kan. oh janganlah sedikit-sedikit artis Iya, itu iya. penting juga kan. Sedikit-sedikit artis ya. Kalau artisnya datang tidak dibayar apa salah. Kan biasanya ramai kan kemarin tuh. Hmm. Wah, tahun baru. Iya kan? Loh, di Sangatta ini banyak artis loh. Tampilkanlah kesenian-kesenian yang ada kaitannya dengan budaya, sape misalnya kan. Betul. Itu yang harus digalakkan juga gitu. Karena apalagi sekarang ini kan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah itu menggalakkan namanya pariwisata kan. Lalu pertanyaannya wisata kita yang kita mau jual ini apa? Kita mau jual laut, pesisir, Bali ini bagus. Jadi memang ada yang kita tampilkan di situ sebagai maskot. Ya. Nah, contoh misalnya di Prepap itu ada orang hutan. Tapi kan tidak semua juga masyarakat kita ke situ. Maksud saya ada maskot wisata yang ditampilkan. Tapi pernah teman saya kan saya dikasih di Prepap tuh. Memang di Prepap itu tempat khusus penelitian sih. Iya. Walaupun masih bisa lah dikuji masyarakat keluar, cuman dibatasi. Oh. Nah, kalau yang umum yaitu yang di Pos Bontang itu kayak itu posnya itu. Oh, yang di PNK itu. PNK itu ya. Kayaknya. Tapi kan di situ tidak ada orang hutannya kan? Ada gak? Enggak ada sih. Kamu aja yang jadi orang hutan situ Iya. kan? Cuman di situ kan memang Pakai badut. dibuat umum dia. Nah, Berarti tanpa harus karena di Prepap itu yang lebih banyak peneliti sih saya tahu di Prepap itu kan dari luar ya. dari luar memang Beda. ada pos-posnya. Kalau Prepap tuh nggak tahu ya, dia pokoknya ada terus gitu loh orang hutannya di sana. Nah itu mungkin di depan ini Pannya itu bolehlah kita berkunjung ya yang di Kalau pos. ada tempat nongkrong-nongkrongnya. Nah di depan posnya itu ya. Nah kalau di penelitian mungkin mereka punya peta sendiri sih Om itu. Ya. Penelitian enggak paham juga kita. Ya, maksudnya begitu, Gar. Jadi misalnya oke lah di Prepap itu tempat penelitian. Mungkin di daerah ya seperti yang sudah katakan tadi Poros Bontang. Yang di sini lah di bawah Kandolo sini. Sangkima. Pak. Iya kan? Nah, itu di situ dibuatkan sebuah penangkaran atau satu penangkaran Iya. orang hutan. Betul. Iya kan? Sehingga kalau orang masuk itu begitu mau masuk Sangatta dihadang oleh orang hutan. Iya kan? Tapi orang hutannya yang jinak. Iya, kenapa nggak buat patung orang hutan di situ Om ya? Iya, jadi kan menarik tuh. Oh, ada ya. Mana bisa? Seperti kalau kita misalnya ke Sangatnya kan identiknya buaya. seperti misalnya kalau kita Buaya ke, kita buat patung buaya juga nanti di sungai. iya asal jangan kamu jadi buaya. Di jembatan Pinang kan taruh patung ya. Nah, seperti misalnya kalau kita ke itu pelabuhannya KPC itu kan. Kalau kita masuk itu kan apa? Akuatik tuh. Akuatik. Itu kan bagus tuh kalau sore-sore kita lewat itu banyak monyet di situ tuh berkumpul tuh. Betul. Itu hanya kan memang di situ terbatas. Iya. Boleh. Nah, maksud saya kalau di Sangatta atau di Jalan Poros di Sangkima sini itu yang tadi Sangkima Park itu, ya kan, dipelihara monyet-monyet seperti itu di sana itu menarik gitu. Itu jadi bahan cerita orang dari luar. Oh, Sangatta ada begini, ya kan? Tapi orang biasa di sana itu paling mentok-mentok cuma ada ulin doang. Iya. Nah, Pohon ulin itu kan. yang ulin raksasa itu. Cuk, kira bagus kapan kalau aku nyalek nih Pan. Banyak program di Ya, bagus saja sih kan. Sebuah orang itu berhak untuk maju menjadi anggota DPR. Bercanda aja dong.
Ya kan, semua Iya, iya. punya hak, ya kan. Selagi dia punya hak pilih dan hak memilih. Ya kan? Nah, persoalan nanti mau terpilih atau tidak itu kan persoalan lain ya. Persoalan lain itu. Karena keterpilihan kita menjadi anggota DPR itu memang sudah ditentukan itu. Yang menentukan bukan manusia, yang menentukan Tuhan. Iya. Tapi Revannya sudah punya hak pilih berarti Om. Oh, sudah punya. Iya. 5 tahun ke depan itu Om mau jadikan dia bupati, Bupati. calon bupati. ngurus sendiri aja malas nih. Tapi dia bilang, ah ngapain Pak ngurus diri sendiri aja. Setengah mati apalagi ngurusi orang katanya Nanti kan. bupati orang yang ngurusi kita. Iya kan belum. Namanya hidup itu berproses. Berproses hidup itu. Nanti kita sekarang ini kita diurusi orang. Oh, Nanti kita yang ngurusi orang. betul betul. Ya, Itulah itu ya, kehidupan kan. itu. Mati aja kita diurus orang Om ya. Iya, Iya, mana bisa mandi sendiri. makanya. Ada. Jadi apa ya? Nah, kembali ke persoalan wisata tadi. Oh, Banyak sebenarnya itu. banyak. Banyak objek wisata. Nah, yang kita cari itu wisata khusus. Ya kan? Seperti nah itu kan ada acara lumplai itu di Wahau itu. Dan itu masuk dalam apa? Jadwal daripada Menteri Pariwisata itu. Bahkan nasional. Nasional itu memang masuk jadwal. Itu kan bagus tuh. Jadi ada yang dijual. Betul. Kalau tidak ada yang dijual, ya susah. Nah, misalnya wisata di daerah pesisir itu. Nah, itu kan wisata yang saya anggap, Om anggap itu biasa-biasa saja karena di daerah lain juga ada pesisirnya. Nah, misalnya di pesisir itu apa yang kita tonjolkan sehingga orang tertarik datang? Betul. Iya kan? Asal jangan juga mencontoh Bali. Ah, Di Bali kan banyak sumur tuh kan. iya. Paham kan apa tuh sumur? Iya. Ya kan? Susu berjemur. Oh iya. Nah, itu kan banyak orang kesana itu karena mau melihat sumur. Mati berjemur sini panas sini. Gitu. Nah, kalau di sini ya kita lihat lah kira-kira di pantai itu apa yang kita jual. Misalnya di Pulau Miang situ barangnya bagaimana. Iya. Perlu memang ditata mulai sekarang. Betul. Karena bagaimanapun juga pariwisata juga itu akan menjadi sebuah devisa negara yang luar biasa. Sebenarnya kayak masyarakat sini coba kerja sama TNK ini kan dalam pariwisata kan. Karena yang saya tahu nggak mungkin lah nggak bisa kerja sama gitu sampai ke misalnya kan kayak di daerah Kelusula ada air terjunnya ini coba ibaratnya sama TNK ini kelola ibaratnya bagi yang ngelolanya kan ibaratnya dia mereka memang bukan nggak berhak ngelola anu ininya kan Tapi mengelola objek wisatanya. objek wisatanya informasinya kan Iya. walaupun pintu masuknya TNK ibaratnya kan tapi masyarakat sih kan mungkin dia dapat jadi Oh, enggak jualan apa-apa kan? perni kan Iya kan Sugar bisa menginisiasi itu dengan teman-temannya kan. Apalagi kan di daerah-daerah situ kan teman-temannya Sugar banyak tuh. beberapa ayam Beberapa ya. Nanti enggak apa-apa, jangan juga ngomong banyak nanti datangi caleg lagi Iya, kan. betul. Banyak masanya. itu sudah Padahal masanya masalah. Ya. Gitu. Jadi memang harus ada apa? Ada pemikiran serius sih sebenarnya kalau kita ingin betul-betul mengembangkan terus daerah ini kaya daerah kita ini saya nganggur Om dari bulan 5 ya. masih hidup saya juga. Berarti betul-betul kaya dia ini. Nah, nganggur itu kan orang kalau di orang di Sulawesi Selatan itu kan bambung gitu. Iya Bambung. Iya kan, jadi ada ceritanya tuh kan lucu. Jadi dia pulang ke Sulawesi, katakanlah ya Pare-Pare kan. Jadi tiba di sana dia membawa banyak barang-barang kan. Tanya, kamu kerja apa di Kalimantan? Saya kerja di Kalimantan itu bambung katanya. Wah, kalau begitu kalau pulang bawa juga nanti di sepupumu. Biar jadi bambung juga nanti di Kalimantan. Biar sejahtera katanya. Artinya dia pikir wah bambung itu pekerjaan yang punya gaji setiap bulan kan sama dengan itu atau kerja di perusahaan, padahal bambung itu kan pengangguran gitu. Nah, itulah hebatnya Kalimantan kan. Pengangguran aja bisa hidup, apalagi yang sudah bekerja. Mungkin kalau di Jakarta mungkin mati. Kalau pengangguran di Jakarta kan jangan itu tinggal kau di bawah kolong jembatan.
Kalau di Kalimantan ini kalau nganggur ya masih ada, Masih bisa duduk nongkrong ngopi. masih bisa duduk, masih bisa nongkrong ya. Tapi kan eh, itu akan terjadi pergeseran juga Iya, nanti. betul. Ketika daerah ini sudah berkembang pesat, sudah banyak penduduknya, kemudian orang-orang yang punya keahlian sudah masuk di Kutim ini, jadi orang-orang Bambung itu akan tersingkir dengan sendirinya kan. Betul. Dia akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi ya jangan juga disalahkan orang baru masuk itu. Kenapa dia diterima ya? Karena dia punya keahlian. Nah, tantangan kita orang daerah ini bagaimana supaya kita juga punya keahlian. Iya, betul. Nah, Keahlian itu jangan kalah dengan orang luar gitu. PR-nya pemerintah sini juga lah. Ya termasuk per pemerintah, termasuk per kita semua Iya, sebenarnya. Iya kan? Nah, untuk apa kita dirikan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi paguyuban dan lain-lain sebagainya itu kalau tidak memikirkan itu kan? Betul Om. Iya kan? Kalau nggak bisa dorong kan Iya, jadi apa? kalau dia bentuk organisasi tujuannya politik, waduh, masuk aja di partai politik aja. Iya, betul. Kan sudah ada salurannya di situ kan. Masuklah sebagai kader partai politik. Iya. Jangan lagi paguyuban ini kamu dorong-dorong ke politik. Contoh misalnya, oh saya jadi ketua paguyuban ini tiba-tiba kujuk-kujuk ingin jadi wakil bupati. Kan lucu tuh. Iya kan? Apa sih kekuatan paguyuban itu untuk menjadi wakil bupati? Kan tidak ada Harusnya kan? dia jadi solusi kan. Dia harusnya memberi paguyuban itu didirikan agar supaya warga kita guyup, aman, tentram. Betul. Bukan dijadikan sebagai alat politik. Iya. Kan keliru kan? Hmm. Ya. Belum apa-apa kujuk-kujuk. Oh, nanti kalau saya jadi ketua paguyuban ini aku Yang bingung lagi mungkin Om, karena nggak sepaham sama dia pecat dari Puya, bingung lah nih. Wah, kayak apa nih Puya pensiun mecat saya? Nah itu dia. Kan lucu kan. Nah kalau om ngomong begini kadang orang di luar itu ngomong aja. Ya memang begitu kenyataannya kok. Netizen. Ya, memang kenyataannya begitu. Biasalah. Kalau ingin menjadi apapun terkait dengan kekuasaan masuk ke dunia politik. Iya. Di situ prosesnya di tempat kita sebagai calon pemimpin. Paguyuban itu. Ujuk-ujuk nanti jadi tim sukses. Iya kan? Padahal kan tidak semua orang di bawah itu mendukung kegiatan itu. Iya. Ada istilahnya di kampung saya lagi nih, Gar. Ah, Paguyuban itu bersatu kelihatannya, ya kan? iya. Tetapi yang tidak kelihatan itu terhambur bagaikan hamburan tai kambing. Apa itu artinya Om? Yang gini, kalau bahasa Bugisnya bilang begini, Gar. Masek di TBMB bersatu bagaikan kotoran kambing. Lihat tuh kotoran kambing itu kan, kalau mau keluar itu kan bersatu tuh. Begitu keluar langsung berhamburan dia, tidak ada yang menyatu. Nah itu. Itu maknanya itu apa Om? Maknanya bahwa jangan jadikan paguyuban itu sebagai alat politik, karena tidak semua orang yang ada di bawah itu menyetujui apa yang bosnya atau ketuanya inginkan gitu. Contoh misalnya, ini contoh kecil ya, di Pileg misalnya kan. Saya paguyuban dari Kabupaten Wakanda. Oh, bersatu masyarakat Wakanda, ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah bersatunya rakyat Wakanda ini bersatu juga ketika ingin menjadikan rakyat Wakanda itu sebagai anggota DPR? Kan tidak. Betul. Tidak semuanya itu. Akhirnya ribut kan? Nah, paguyuban itu sebenarnya yang didahulukan itu adalah gerakan budaya. Betul. Nah, ini gerakan budaya ini, karena saya salut nih dengan teman-teman dari Dayak. Jujur aja, kan. Saya perhatikan, wah, nah ini yang begini yang bagus dihidupkan di daerah. Jadi menampilkan budaya-budayanya. Iya. Itu.
Iya kan? Itu bagusnya. budaya gotong royong sih harus dibangun itu Om. Nah, salah satu itu Iya. budaya gotong royong, iya kan? Ini Jangan budaya digotong sama-sama, iya. royongnya diambil sendiri. Itu juga merusak tuh. Nah, maksud saya begini, seperti itu ada di Kabo itu apa itu kan? Apa itu? Yang jalan menuju Kabo itu loh. Ah, Di situ kan, oh ya, di situ kan ada Lamin tuh, iya. yang dibangun teman-teman tuh. Baru dibangun sama ini bubuan dari Bang Peli ini kan. Ya, Nah, itu bagus Gar. nah, nanti mau diresmikan itu 1 tahunnya berdiri dia itu. Oh sudah 1 tahun ya? Ya, nanti bulan Februari nanti. Oh dibangun pelan-pelan ya? Nah, ya, itu yang saya kan jadi ngerti ceritanya tuh ya dari teman-teman ini. Dirasa tidak percaya diri, bahkan tidak mungkin ya mereka coba dobrak itu untuk membangun ini rumah jadi tempat kreasi, tempat pertemuan nanti. Mungkin itulah yang bisa mereka tinggalkan. Iya. Jadi bisa dipakai oleh yang lain nanti. Iya, kalau saya lihat itu Gar, saya ingat lagi masa lalu Om waktu masih muda dulu. Di Makassar itu ada namanya Dewan Kesenian tuh. Iya kan? Nah, sebenarnya sih itu bangunan Belanda, tapi dimanfaatkan oleh teman-teman yang aktif di seni. Nah, harapannya ke depan Lamin itu bisa jadi pusat kesenian yang ada di Kabupaten Ya, itu Timur. bagus. Pusat pelatihan. Jadi tidak dimonopoli oleh teman-teman yang membangun Lamin itu, ya kan? Jadi kesan lebih teater dulu kita nih Om ya. Nah, Kalau saya dulu kan sempat juga gabung di teman-teman. Ya. Di sini kan teman-teman teater lah. ya. Cuman saya tuh lebih senang di anunya Om. Saya lebih senang pengetahuan ini jenis teater ini Oh, yang gerak, ya. cuman teater gerak. Saya Jadi, lebih senang kayak baca filosofi apa nih maknanya gitu kan. oh, Makanya ya itu kemarin sama si Firman nih kan Oh, anak kita tuh Firman Cah. itu dalam seni itu disebutkan kritikus. Iya. Kritikus. Saya senang di situ. Kritikus seni. Nah, itu bedanya. Kalau di kesenian itu ada namanya kritikus seni, mengkritisi hasil-hasil karya. Nah, yang dimaksud kritik di situ ya bukan hanya membantai habis-habisan hasil karya seni seseorang, tetapi juga kan mengapresiasi. Iya, Gitu. betul. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia politik kan itu kalau kita sudah ngomong kritik itu kan tanda petik. Iya kan? Iya, betul. Berseberangan. Sedikit-sedikit berseberangan. Padahal sebenarnya tidak. Benar adanya. Jadi kritik itu bagus, Gar. Agar supaya kita paham, oh, salah saya di sini. Oh, saya harus memperbaiki ini. Jangan a priori dengan kritikan. Apalagi kalau pemerintah dikritik langsung baper, waduh. Susah. Ya, kalau makanya saya selalu bilang, kalau mau terjun ke dunia politik, perasaan-perasaan itu harus dibuang. Itu wajar saja kalau kita dikritisi oleh masyarakat kita. Itu ada resiko. Iya tuh. Risiko seorang pemimpin itu dikritisi oleh masyarakatnya. Karena ketika sebelum memimpin dia akan membawa janji. Kalau ditagih janjinya dikritiki, ya nggak apa-apa. Biasa aja itu. Ya. Yang kritik. Itu kan. Tuh. Jadi, nah, bicara-bicara seperti di podcast ini kan bagus kan. Nah, diskusi sambil kita ngerokok, sambil ngopi. Makanya tantemu tadi itu bikin yang besar-besar tuh gelasnya tuh. Nah ini juga Penuh. satu hari ini sebesar ini 2 Gar, pagi sampai sore kan. Tapi bagus ibu nih harus fokus juga ini biar ramai Siapa? kucing ibu. Oh, enggak bisa, dia bahaya tuh. Udah ya. Aduh. Kalau tantemu podcast itu dimarahi kita semua. Dia. Itu luar biasa tuh, tukang kritik, tukang mat, ya namanya perempuan begitulah kan. Cuman saya lihat setiap ya, beliau itu kritik tapi tidak kerjakan. Oh iya. Yang dikritik yang malah mungkin tidak enak Ya. kan baru Kan dulu tuh pusing dia kan sama ibu-ibu di sini.
rusak jalannya, ada warga. Iya, jalan sini kan. Iya kan? Mm-mm. Wah, dia kompori teman-temannya sudah turun. Jadi minta sumbangan sama orang untuk batu merah jalan. Iya, alhamdulillah. Heeh. Iya kan? Bagus. Pemerintah lihat Iya. sudah diaspal kan. Iya, Bang. Jadi cara mengkritik dia itu memberikan dulu bukti bahwa kita ini serius mau bangun jalan ini. Ya kami kemampuan kami hanya minta sumbangan 100.000 200.000 sama orang. Iya. Ya kan dilihat pemerintah, oh, serius tuh. Nah, diperbaiki. Ya alhamdulillah kan mulus sudah kan jalan Mencur Jaya itu. Iya, iya, betul. Beda dulu kan. Iya. Waktu saya baru pulang dari Sulawesi, saya masuk ya Allah, aku bilang ini jalan berlubang. Kalau berlubang begitu saja tidak apa-apa, itu sudah banyak batu-batu itu. Dalam. Batu-batu cadas tuh. Tapi ya syukurlah. Nah, itu juga salah satu bukti Gar bahwa sesungguhnya pemerintah kita itu responsif. Betul lah. Itu. Nah, Iya kan? karena buktinya kan dari saya lebih banyak minta di grup aja sih. Beberapa kali permasalahan di utara itu memang nggak langsung dikerjai gitu. Oh iya. Cuman responnya ada. Dia respon. Pasti respon. Respon pemerintah. Itu. Nah, memang ya sekarang itu belum kelihatan sih sebenarnya hasil pembangunan yang dilakukan ASKB ini secara menyeluruh sesuai dengan janji politiknya. Nah, Tetapi saya pikir dengan proyek multi years ini, sebagian janji politik ASKB itu bisa tuntas. Iya kan? iya. Sebagian. Ya kan tidak semuanya juga 100% bisa dipenuhi, Gar. Apalagi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Iya kan? Nah, disitulah dibutuhkan kepemimpinan yang berkesinambungan. Ya, bukan berarti nanti yang menjadi Bupati Ardiansah lagi atau Pak Kasmidi lagi. Ya, siapa tahu ada pemimpin lain yang Betul. maju dan bisa jadi bupati. Ya dilanjutkan lah program pembangunan yang sudah dilakukan oleh ASKB itu. Jangan karena dia tidak setuju dengan program-program ASKB sehingga banyak yang ditelantarkan. Akhirnya terjadilah mangkrak kasihan PBD kita. Termasuk dengan pelabuhan itu. Kita lihat kan sudah ada agregat perkembangannya kan. Sudah mulai bangun. Jadi pelabuhannya mungkin satu kemajuan yang Wah itu kalau jadi itu Gar itu luar biasa. Saya sudah berani Gar. Kalau pelabuhan itu jadi dan dia nyambung ke Pelabuhan Makassar, saya sudah berani kembangkan tanaman porang di sini. Iya. Ini satu malam aja tiba. Nah sekarang kita tidak bisa. Nah, itu kan teman-teman bilang, Om gimana porang? Saya bilang bisa, tapi kita harus bikin pabriknya di Sangatta. Iya. Dan bikin pabrik itu tidak murah, aku bilang 10 miliar. Dampak positifnya begitu kita buat itu, kita langsung dikontrak. Hasil pabrik ini langsung dikontrak oleh salah satu produsen porang yang ada di Cina. Ya kan? Nah kalau misalnya satu pabrik itu sekitar 300 hektar. 300 hektar. Itu ya. Nah, bisa dikembangkan di lokasi yang sama. Nah itu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Di Sulawesi, di Jawa itu ya banyak petani yang kaya gara-gara porang. Cuman ya mereka ngeliat kayanya aja, mungkinnya nggak tahu beli jungkir. Wah prosesnya, Prosesnya belum tahu jungkir balik juga kan. Iya. Om di Makassar itu jungkir balik juga kan, banyak habis. Tapi ya nggak apa-apa, ilmunya saya dapat. Ya kan? Ya mungkin bagi yang pengamat sering kritik, ini coba bicara, mungkin ya ini coba bicara aja dari hasil mungkin. Iya, tidak apa-apa. Cuman nggak tahu proses mungkin. Tidak tahu, tidak sekedar kujuk-kujuk sebenarnya. Sama dengan Besar, pembangunan itu, tidak sekedar kujuk-kujuk. Orang yang pernah di pemerintahan kemudian masuk ke politik itu paham betul. Ya kan? Ya namanya pembangunan itu misalnya hari ini kita programkan tidak mungkin besok selesai. Iya. Karena ada proses yang harus dilakukan. Nah kadang masyarakat kita kan ingin lebih cepat. Betul. Ya kan? Sementara ada proses yang memang harus dilalui. Karena
pemerintah sekarang di daerah itu juga harus hati-hati mengambil sebuah keputusan ya, Iya. tidak sembarang. Harus melalui misalnya multi years itu harus dilelang lah apa. Kalau penunjukan itu ditangkap Gar. Iya. Iya kan? Beda zaman dulu. Tuh. Kalau zaman dulu ya tunjuk aja, yang penting ada duitnya. Iya. Nah, saya tertarik terakhir saya baca berita itu pernyataan Pak Kasmidi terkait dengan proyek multi years itu, bahwa memang setiap organisasi perangkat daerah yang ada proyek yang ditangani terkait dengan multi years itu harus hati-hati juga kan. Iya. Karena jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya ya kan. Ada kontraktor yang menyatakan uangnya banyak, tahu-tahunya tidak ada uangnya. Akhirnya proyek multi years itu mangkrak. Iya kan? Namanya proyek multi years itu kan tidak serta-merta langsung digelontorkan dana dari pemerintah. Iya. Itu ada proses 2 tahun loh itu. Sampai pemerintahan SKB ini berakhir. Dan masyarakat juga harus memperhatikan itu agar supaya program pembangunan di daerah ini bisa berjalan mulus sampai 2024. Maksudnya ya pemerintahan SKB ini. Kalau misalnya saya dikasih proyek multi years dengan modal liur, gimana bisa jadi Gar? Iya kan? Itu. Jadi jangan kita juga, karena kita ini ingin juga dapat proyek multi years, ya berkaca diri lah, bercermin lah ya kan. Jangan juga kita misalnya ada peluang untuk dapat itu, padahal ujung-ujungnya kita dapat fee aja, udah kasihan. Tuh rusak. Tapi ya namanya orang Gar, banyak cara orang untuk mencari makan. Iya. Ya kan? Dan cara itu ya silakan aja lakukan kan. Yang penting kita tidak lakukan Gar. Iya. Jangan sampai kita teriak-teriak menyalahkan itu ujung-ujungnya minta juga bagian kan. Iya. Itu yang baik. Biasa itu. Apa istilahnya itu biasa ke teman-teman? Potong kompas atau apa tuh? Potong kompas. Oh, potong kompas. Kalau saya. Oh, istilah kamu ya? Iya. Tidak baik yang seperti itu. Artinya tidak mendidik. Tidak mendidik itu hal-hal seperti itu. Tapi ya seperti Sugar dan kawan-kawan itu kan paham tuh yang begitu-begitu tuh. Mana yang betul-betul ini teman yang berjuang asli, berjuang bersama-sama, mana yang hanya sekedar untuk memompa-mompa agar kita teriak-teriak, tahu-taunya di ujung sana dia lihat belakang. Saya ingat istilah kita dulu tuh, tim pakul apa? Tim pakul. Tim Nah, pakul. tim pakul. Iya. Tim pakul itu Ikan dua daratan. ya hidupnya di dua daratan. Iya. Di mana ada batan timbul, Oh. di situ dia hidup. Itu istilah kita dulu, Om. Saya ingat. Tim pakul tuh. Iya, tim pakul. Ini istilahnya Pak Isra gitu. Isra ini jangan jadi tempakul katanya kan. Sudah baik tuh. Bunglon. Ya kan. Kelihatan hijau ataunya merah. Ya. Kan banyak tuh begitu tuh. Iya. Tapi ya terserah aja orang, kita tidak usah pikir. Kita juga tidak usah terlalu pikirkan orang-orang seperti itu. Mungkin cara dia hidup seperti itu. Iya. Ya. Asal jangan nginjak kita aja. Nah, Sekarang nginjak ya terbalas itu. yang penting jangan injak orang. Gitu. Bahaya tuh kalau kamu injak orang lain akan menginjak kamu. Iya. Sama kan saya biasa lihat komentar-komentar Rocky Gerung itu. Apa itu istilahnya itu? Dungu ya? Iya. Dungu. Jangan juga lah begitu, ya kan? Mendungu-dungukan orang. Seakan-akan kita lebih pintar daripada orang lain. Ketika Anda mendungukan orang lain menyatakan bahwa Anda lebih dungu daripada orang yang kamu dungukan. Oh iya. Mantap tau. Itu. Misalnya kan, ini contoh konkret misalnya. Ini membaca karakter presiden Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu sudah merendah. Kau mau jatuhkan bagaimanapun juga, Pak Jokowi itu sudah merendahkan diri loh. Nah kalau orang sudah merendahkan diri itu kau mau jatuhkan, mau jatuh di mana lagi? Iya. Iya kan?
kamu berteriak kayak macan, kayak harimau. Tapi kalau orang yang tipikal seperti Pak Jokowi itu yang sudah merendahkan diri itu, Pak Jokowi bukan lihat kau sebagai macan. Pak Jokowi tidak melihat kau sebagai harimau, tapi Pak Jokowi melihat kau sebagai seperti kucing. Itu yang saya lihat ya karakter Pak Berarti bagus caranya itu dipakai juga Tom ya. Iya, ya, kita merendah aja. Kalau kita dijatuhkan ya mau jatuh di mana lagi karena kita sudah merendahkan diri. Iya. Jarang manusia yang bisa seperti itu. Tuh pantas orang bilang dia apa ya. Beliau Tetap tenang aja. naik dia ya. Tetap. Ya kenapa? Orang melihat bahwa seorang presiden dia punya kekuasaan, bisa saja menjarakan orang. Tapi jawaban presiden kan diam. Artinya apa? Dia tidak anggap itu kritikan. Dia tidak anggap dia biar aja dah. Orang lain yang menilai kan. Yang penting saya fokus bekerja. Itu. Nah, kenapa trennya Pak Jokowi itu naik terus? Ya kan? Ya persoalan kebijakan itu pro kontra biasa. Tapi jangan hantam pribadi orang. Itu tidak baik. It's okay kita bertengkar pikiran. Tetapi dalam pertengkaran itu jangan menghinakan orang. Betul. Itu loh. Saya ingat pertengkaran pikiran dengan seseorang yang Kita boleh berdiskusi, kita bisa bantah-bantahan, kita boleh caci maki. Iya kan? Tapi caci maki dalam hal konteks pemikiran. Jangan hantam pribadi orang. Karena kalau kita sudah menghantam pribadi orang, itu bukan pikiran lagi yang bergerak, yang berjalan, yang bicara, tapi yang bicara itu sudah perasaan. Nah, kalau kita sudah berdiskusi bawa perasaan, ya berhenti diskusi itu. Nggak usah ngapain. Pergi aja kamu bercinta dengan pacar kamu. Pakailah perasaan kamu. Tapi dalam diskusi, jangan pakai perasaan. Kalau Om BP itu apa sih gini? Terserah kamu bilang apa, saya tidak ganggu kamu, saya jalan aja. Kamu jatuhkan aja, saya memang sudah dibawa kok. Iya kan? Iya. Kalau bisa menilai. Saya tahu banyak yang ngomong di luar. Tapi untuk apa saya mau dengar? Tidak produktif. Betul. Banyak yang ngomongin. Apalagi terkait media. Dia tidak tahu bereaksi besar itu dari sini kok. Silakan aja dan orang tahu itu. Kan kasihan kamu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau kita diskusi terlepas konteks. Lain yang kita bicarakan dan juga dibicarakan. Sekedar asbun. Gitu. Jadi saya kira gitu Gar. Silakan aja orang kritik kita. Sekarang kita tempatkan diri kita paling rendah. Nah, kalau orang mengkritik kita karena kita jatuh, karena kita dalam posisi di bawah, rendah, mau jatuh di mana lagi kita? Tidak usah gubris orang itu. Ngapain kita gubris? Iya kan? Akhirnya orang itu berkata, oh saya tidak dianggap ya. Nah, kamu kritik, kamu maki-maki, kamu apa, orang itu diam. Pasti kamu penasaran, pasti dibalasnya nanti nih. Orang itu tidak membalas. Yang sakit siapa kan? Sugar kan yang sakit. Wah, aku tidak dianggap ternyata. Itu kan. Nah, jangan juga begitu dikritik langsung reaktif. Iya kan? Akhirnya yang terjadi itu tadi bukan lagi pertengkaran pikiran yang ada, pertengkaran rasa. Pertengkaran rasa itu bukan di situ. Pertengkaran rasa itu antara suami dan istri. Bagus ya, sekali nanti kita bicara masalah perasaan wanita. Oh bisa, apa sih ya benar-benar bisa kan? Yang penting yang hal-hal yang dibutuhkan anak muda, apalagi yang belum punya pasangan kan? Ya bisa, ya kan? Selama Sugar bisa mancing, pasti keluar semua tuh. Iya. Nanti. Karena biasanya namanya kita orang tua itu, kan? Biasa nanti dipancing itu baru keluar. Iya kan? Kalau diam-diam juga itu apa yang pengalaman masa lalu itu membeku terus. Tapi kalau dipancing sedikit, ya kan kayak bensin mau dibakar api itu. Ini jawabannya.
jawaban itu ada karena pengalaman ya. Betul Om. Iya kan? Kalaupun minim pengalaman ya sudah juga kan kita. Sejarah kan. Iya. Sekarang juga pernah bilang kan, Nah. jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Iya. Jas merah kan? Nah, Jangan lupakan pengalaman. jangan lupakan itu. Nah, banyak juga orang itu yang sudah di-upgrade, sudah di-branding sedemikian rupa, menganggap dirinya sudah hebat, Lupa. tidak lupa. Nah, orang yang membrandingnya itu dianggap remeh, ya silahkan aja. Betul. Saya ketawa aja. Ah, Saya bilang, Gar, saya ini sudah tua, Gar. ah, Saya tidak perlu di-branding lagi. iya. Sudah selesai masalah itu. Iya kan? Ah. Nah, tugasnya Om sebagai orang tua di Sangat ini membranding anak-anak muda Mm-mm. agar supaya dia bangkit. Iya. Tuh. Saya punya niat ada satu itu. Si Abi Habibur Rahman itu, Iya. gitu kan. Saya lihat potensinya bagus itu sebagai pengamat. Saya mau pancing terus dia itu, Iya. mengasah dia kan. Itu mengamati ya, persoalan-persoalan kehidupan politik dan sosial. Tuh. Iya. Tuh. Lincah Sugar, juga anaknya itu. Sugar misalnya kan di bidang kebudayaan. Hanya selama ini kan belum dibongkar semua tuh apa yang ada di pikirannya Sugar sebenarnya. Iya. Terkait budaya, seni, Mm-mm. khususnya sastra. Tuh kan. Itu. Nah, kalau kita sering bicara-bicara soal itu apa yang mengendap dalam pikiran itu keluar semua. Iya juga. betul Om. Keluar Harus ada tuh. teman diskusi memang. Itu. Yang penting jangan terlalu banyak diskusi menjelekan orang lain, itu aja sih. Iya. Itu. Karena setiap kata itu adalah doa. Ah, Kita bilang orang, dia itu korupsi. Kamu mendoakan dirimu. itu ya. Kamu mendoakan dirimu itu korupsi. Ya kan? Iya. Jangan nggak, hati-hati tuh dengan kata-kata. Apa sih itu jelek? Kamu mendoakan dirimu jelek. Karena tidak mungkin orang yang kita katakan itu Mm-mm. jelek, betul-betul jelek. Ah, Tuh. Kita ngomong apa sih ini kan? ngobrol aja Om. Aduh. Gitu. Jadi ya itulah. Saya merindukan itu adik-adik yang kemarin itu ngumpul lagi di sini. Kita ngobrol kayak ini sambil ngopi kan. Iya. Itu untuk saling ngisi, Gar, bukan juga untuk saling menghabisi. Lama juga nih nggak ketemu Bonar kita nih Om ya. Nah, tadi ada komentar ya Mm-mm. di Facebooknya Om. Kapan Om? Ajak ngobrol kita. Oh iya, nanti Lama nggak dengar pemikiran beliau ini kan, filsafatnya beliau. dia lagi nukangi di rumahnya sendiri bilang. Iya. Tuh, dia bilang Om lagi menukang rumah sendiri nih, Ah. itu biar menghemat. Hendra juga Hendra. ini nggak pernah nih. Jarang ada saya ketemu cuman Aha. kadang-kadang aja. Hmm. Teman secara kebetulan kan. Iya. Nah bisa kita duduk ngobrol sambil ngopi begini, itu lebih bagus, lebih menarik. Saling bully. Iya, saling Kayak bully. gitu. Iya kan? Oh, Om itu begini-begini ya enggak apa-apa. Kangen juga ya saling bully ini kan. Iya. Lama ini ngobrol nih. Oke. Iya. Kita akhiri obrolan ya kan ya? Iya. Ya, oke baik. Mudah-mudahan obrolan kita lanjut nanti yang akan datang. Mungkin teman-teman lebih banyak yang datang ke sini, kita ngobrol apa aja. Yang penting kita tidak nyinggung orang lain, Biar nggak kita baper lah. tidak nyinggung agama, ya kan? Tidak mengkafir-kafirkan orang karena itu sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.